Bab 716, Menggambar sampai akhir. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Mungkinkah tablet Devil Cell ini telah mengakui saya sebagai tuannya? Pikiran gila muncul di kepala Duan Lingtian, dan itu adalah pemikiran yang bahkan dia rasa tidak bisa dipercaya. Tapi kapan tablet Devil Cell ini mengakui saya sebagai tuannya? Ini adalah sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentangnya. Pada saat ini, meskipun Duan Lingtian telah kembali ke area tontonan kelas 2 tempat semua orang dari Kekaisaran Darkstone duduk, banyak tatapan dari sekitar arena pertempuran Cage masih terkunci padanya, dan terkunci ke tablet Devil Cell yang melayang di sisinya. Meskipun Duan Lingtian telah memperoleh kehormatan dari ahli muda nomor 1 di kompetisi bela diri dinasti, proses untuk mendapatkan ini adalah sesuatu yang menyebabkan orang-orang yang hadir menjadi sangat bingung, dan itu bahkan tidak dapat dipercaya bagi mereka. Bagi mereka, semua yang terjadi sebelumnya terlalu aneh. Pada awalnya, teknik rahasia Duan Lingtian telah kehilangan efeknya, dan dia dihancurkan oleh teknik rahasia Zisang sampai-sampai berada dalam bahaya besar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Duan Lingtian akan dikalahkan, sebuah peristiwa tak terduga muncul tiba-tiba tepat pada waktunya. Duan Lingtian menarik tablet batu yang tampaknya sangat biasa dan bahkan tablet batu yang pecah, dan sepertinya diambil dari pinggir jalan. Tapi justru tablet batu seperti inilah yang menghancurkan Zisang sampai ke titik penyerahan. Meskipun Zisang yang telah mengeksekusi teknik rahasianya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan saat menghadapi tablet batu itu. Selanjutnya, semua orang melihat bahwa bersama dengan tanda api berwarna hitam di antara alis Zisang menghilang, teknik rahasia yang dilakukan Zisang juga telah kehilangan efeknya, dan tablet batu yang pecah itu telah kembali ke sisi Duan Lingtian bersamaan dengan menghilangnya pedang hitam itu, merek api. Pada akhirnya, Zisang, yang menderita luka berat, berdiri di tempat dengan linglung. Sementara itu, Duan Lingtian dengan mudah pergi ke belakang Zisang sebelum dengan santai memotong dengan telapak tangannya yang dibentuk menjadi pisau, dan dia langsung menjatuhkan Zisang untuk mengklaim pertama dalam kompetisi bela diri dinasti. Kompetisi bela diri dinasti Darhan telah berakhir pada saat ini. Tidak peduli apakah itu proses atau hasilnya, semua itu telah melebihi harapan semua orang. Awalnya, semua orang mengantisipasi betapa menariknya pertempuran terakhir, namun tidak ada yang membayangkan bahwa akhirnya akan begitu langsung dan lugas. Apalagi diisi dengan drama. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Duan Lingtian dan Zisang telah mendiskusikannya sebelumnya dan mengadakan pertunjukan untuk mereka. Suara mendesing. Ketika dia melihat tindakan yang tidak biasa dari tablet segel iblis semakin menarik perhatian, Duan Lingtian memerintahkan dengan pikirannya dan meletakkan tablet segel iblis di cincin tata ruangnya. Duan Lingtian, selamat. Raja Yong memandang Duan Lingtian dengan wajah tertutup senyum gembira, dan dia sedikit kehilangan ketenangannya. Meskipun dia adalah ahli nomor 1 dari Kekaisaran Batu Kegelapan dan biasanya sangat serius, tetapi ketika dia melihat Duan Lingtian menjadi yang pertama dalam kompetisi bela diri dinasti dan telah membawa kehormatan besar bagi Kekaisaran Batu Kegelapan, dia benar-benar mengabaikan statusnya. Kamu benar-benar membuktikan pepatah itu, selama itu emas, maka aku akan bersinar terang kemanapun ia pergi dan tidak dikubur, kata Su Li kepada Duan Lingtian. Kakak Lingtian, sepertinya aku meremehkanmu di masa lalu. Xiang Ying menghela nafas. Selain Long Yun, semua jenius muda dari dinasti Darkstone telah memberi selamat kepada Duan Lingtian saat ini. Long Yun menatap Duan Lingtian dengan tatapan berkedip, dan apa yang dia pikirkan dalam pikirannya tidak diketahui. Kompetisi bela diri dinasti Darhan kami telah berakhir, 10 jenius muda telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan setahun dari sekarang. Di langit di atas arena pertempuran kandang, seorang lelaki tua mengumumkan dengan suara nyaring. Selanjutnya, lelaki tua lainnya menatap kaisar. Sekarang, saya mengundang kaisar kita yang paling terhormat untuk mengucapkan beberapa patah kata. Suara mendesing. Praktis begitu lelaki tua itu selesai berbicara, kaisar sudah muncul di sisinya, dan kemudian kaisar melihat sekeliling sebelum berkata perlahan, kompetisi bela diri dinasti hari ini telah memberi saya kejutan yang sangat menyenangkan. 10 jenius muda yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, terutama para jenius muda yang berada di peringkat teratas, bahkan membuatku sangat terkejut. Saya tidak akan berbicara banyak tentang hal lain,
Anda semua 10 jenius muda harus berkumpul di Istana Kekaisaran setengah tahun dari sekarang. Pada saat itu, saya pribadi akan memimpin kelompok untuk menuju ke Gurun Utara, untuk menonton persaingan antara 10 jenius muda dari dinasti Darhan saya dan para jenius muda dari 9 dinasti lainnya. Setelah dia selesai mengatakan semua ini, tandu kaisar muncul di langit di atas arena pertempuran kandang. Setelah beberapa saat, kaisar berjalan ke tandu 8 pembawa dan menghilang di depan mata semua orang, sedangkan orang-orang yang tersisa dari keluarga kekaisaran berturut-turut meninggalkannya. Duan Lingtian, biarkan saya melihat apakah Anda mampu melindunginya setelah minat keluarga kekaisaran terhadap tablet Devil Seal yang Anda miliki. Sebelum dia pergi, Zisang melirik dingin ke Duan Lingtian sebelum terbang di sisi Ziyan dan mengikuti di belakang lelaki tua berpakaian hitam itu untuk pergi. Begitu anggota keluarga kekaisaran pergi, banyak orang mengikuti mereka. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperhatikan bahwa banyak orang bergerak menuju area tontonan di mana dia berada, dan target mereka telah mengunci sekelompok orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Suli, aku pergi dulu. Ketika dia melihat bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada Suli sebelum melarikan diri. Astaga! Suli bahkan tidak bereaksi ketika Duan Lingtian telah meninggalkan area tontonan kelas 2 untuk naik ke area tontonan kelas 1 yang hanya dimiliki oleh klan Feng. Di area tontonan kelas 1 klan Feng, Patriark klan Feng dan petinggi lainnya tidak hadir lagi, dan hanya Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong yang tersisa. Untungnya, aku berlari dengan cepat. Ketika dia melihat semua orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, termasuk Raja Yong, dikelilingi oleh banyak orang yang bersemangat, Duan Lingtian sedikit bersukacita di dalam hatinya. Meskipun beberapa orang memperhatikan bahwa Duan Lingtian telah pergi, namun tidak ada yang berani mengikutinya. Area tontonan kelas 1 bukanlah tempat yang bisa didaki semua orang. Saudara Duan, saya tidak pernah menyangka akan ada saat Anda akan melarikan diri. Penatua Kong bercanda. Duan Lingtian sedikit malu, lalu dia melihat wanita muda berpakaian merah yang berdiri di samping Feng Wudao, dan tatapannya menyala. Tianwu, berapa penghasilan kita? Feng Tianwu tersenyum. Kakak Duan, kamu harus melihatnya sendiri. Saat dia berbicara, Feng Tianwu memberikan cincin tata ruang kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian meneteskan darahnya dan menetapkan kepemilikan cincin tata ruang sebelum melihatnya dengan satu pemikiran, dan dengan pandangan sekilas, dia melihat batu asal kelas rendah yang ditumpuk menjadi gunung di dalam cincin roh. Batu asal kelas rendah ini setidaknya lebih dari 100.000, kan? Sangat mudah bagi Duan Lingtian untuk menebak ini karena hadiah untuk yang pertama dalam kompetisi bela diri dinasti adalah 50.000 batu asal kelas rendah, dan batu asal di depan matanya lebih dari 2 kali lipat jumlah 50.000 batu asal kelas rendah dari sebelum. Lebih dari 107.000, kata Feng Tianwu sambil tersenyum. Banyak. Duan Lingtian terkejut, lalu dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia menarik diri dan menyerahkan cincin tata ruang yang dia dapatkan sebagai hadiah untuk mendapatkan yang pertama dalam kompetisi bela diri dinasti ke Feng Tianwu. Tianwu, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan begitu banyak untukku, simpan 50.000 batu asal ini. Tapi Feng Tianwu tidak bergerak untuk menerimanya, dan dia langsung menolak. Kakak Duan, saya katakan sejak awal bahwa tidak peduli berapa banyak 5.000 batu asal Anda, semuanya milik Anda, saya tidak akan memintanya. Duan Lingtian tersenyum pahit. Tapi aku tidak menyangka itu akan bisa menghasilkan begitu banyak, simpan. Bahkan jika kamu mengambil 50.000 batu asal ini, aku masih mendapatkan lebih dari 100.000 batu asal dari taruhan. Awalnya, ketika keterampilan jiwanya tidak dapat mempengaruhi Zisang dalam pertempuran terakhir, Duan Lingtian telah membantu tanpa harapan. Pada saat itu, dia memikirkan tumpukan batu asal kelas rendah yang dia tinggalkan bersama Feng Tianwu, dan dia merasa batu asal itu pasti akan hilang. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan mempermainkannya. Segera setelah tablet Devil Cell muncul, itu langsung menekan dan bahkan melukai Zisang, memungkinkan dia untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kakak Duan, aku tidak kekurangan batu asal, selain itu, ayahku telah mendapat untung besar karenamu. Feng Tianwu menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia selesai berbicara. Duan Lingtian memiliki ekspresi bingung. Kakak Duan, kamu mungkin belum tahu, selama pertempuran antara kamu dan Zisang,
tingkatmu adalah 1:3, dan ayahku menempatkan 100.000 batu roh kelas rendah padamu. Feng Tianwu tertawa. Pada rasio 1:3, memasang taruhan 100.000 batu asal akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 300.000 batu asal. Wajah Duan Lingtian membeku ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia mengutuk. Siapa yang menetapkan tarif ini? Bukankah dia terlalu meremehkanku? Meskipun saya tidak tahu siapa yang menetapkan tingkat ini, saya yakin orang itu pasti dipenuhi dengan penyesalan sekarang. Penatua Kong tertawa, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Sulung jauh lebih berani, dia langsung menempatkan 100.000 batu asal pada saudara Duan, saya hanya menempatkan 10.000 batu asal. Jika saya tahu sebelumnya bahwa Anda akan menang, saya akan menempatkan 20.000 batu asal lainnya yang saya miliki. Saat dia selesai berbicara, Penatua Kong sedikit menyesal. Kakek Kong, bukankah itu karena kamu tidak percaya pada kakak Duan? Feng Tianwu memutar matanya dengan marah pada Penatua Kong, dan kemudian dia memegang lengan Feng Wu Dao dan mulai tertawa. Masih ayah yang lebih percaya diri dari kakak Duan. Saya awalnya sudah siap secara mental untuk kehilangan 100.000 batu asal itu. Tapi, kata-kata Feng Wu Dao menyebabkan senyum di wajah Feng Tianwu menjadi benar-benar beku. Dalam waktu singkat, Feng Tianwu mengubah topik pembicaraan, dan sepasang matanya yang indah berkedip dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Duan Lingtian dan bertanya. Kakak Duan, tablet batu pecah apa yang kamu ambil tadi? Sepertinya itu bukan senjata roh. Sebelum Duan Lingtian bisa membuka mulutnya, Feng Wu Dai berkata, kita akan membicarakannya setelah kita pulang. Sementara itu, Feng Tianwu memperhatikan bahwa banyak tatapan membara telah melesat ke arah mereka dari 7 area tontonan kelas 1 lainnya, atau lebih tepatnya, mereka menatap Duan Lingtian. Kelompok 3 Duan Lingtian dan Feng Wu Dao membubung ke langit dan menuju perkebunan klan Feng. Ketika mereka melihat sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka, suasana damai di 7 area tontonan kelas 1 lainnya langsung rusak. Menantu Tuan Wu Dao ini benar-benar luar biasa. Ya, Duan Lingtian tampaknya berusia sekitar 25 tahun, dan usianya yang sebenarnya pasti tidak melebihi 30. Dia telah menghancurkan sekelompok jenius muda dari dinasti Darhan kita pada usia seperti itu untuk mendapatkan kehormatan tempat pertama di dunia. Kompetisi bela diri dinasti, ini benar-benar prestasi yang sulit didapat. Menurut saya, peringkatnya di puncak dalam kompetisi bela diri dinasti diperoleh dengan mengandalkan tablet batu yang rusak dan misterius itu, jika tidak, dia bukan tandingan si Sang. Aku ingin tahu apa tablet batu itu, sebenarnya sangat menakutkan. Banyak tokoh yang berdiri di antara jajaran yang lebih tinggi dari dinasti Darhan berdiskusi dengan penuh semangat. Bab 717, Tebakan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, J. Peningkatan Brother Lingtian benar-benar mengerikan. Zhang Shouyong berdiri di antara kelompok anggota klan Zhang sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi wajahnya dengan cepat mengungkapkan senyum tulus. Sebagai teman Duan Lingtian, dia merasa senang karena Duan Lingtian dapat memiliki pencapaian seperti itu, sedangkan, mata Zhang Shouyuan di dekatnya yang diliputi teror berangsur-angsur kembali normal setelah sosok Duan Lingtian benar-benar menghilang di depan matanya. Bahkan jika Duan Lingtian tidak bisa dijadikan teman, kita sama sekali tidak boleh menjadi musuh dengannya. Patriark Ye Klan berbicara dengan nada yang sangat berat. Master sulung klan Ye Xiao, yang berdiri di dekatnya, mengangguk setuju. Adapun tuan muda kedua klan Ye Xiang, yang berdiri di dekatnya, dia sudah ketakutan sekarang sampai-sampai kakinya menggigil. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian benar-benar dapat memperoleh kehormatan tempat pertama dalam kompetisi bela diri dinasti. Di sisi lain, tidak lama sebelum kata-kata Patriark klan Ye menyebar ke 7 area tontonan kelas 1 lainnya dan menyebabkan sekelompok tokoh yang berdiri di puncak dinasti Darhan sangat setuju dengannya. Dalam waktu singkat, kata-kata ini terus menyebar dan mendapat persetujuan dari semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, Duan Lingtian, yang bukan tokoh terkenal, akan menjadi tokoh terkenal dinasti Darhan kita. Seorang pemuda dari kekaisaran menghancurkan semua ahli muda terbaik dari dinasti Darhan kita, dan kekuatannya sangat mengejutkan sehingga cukup untuk dicatat dalam sejarah. Sepertinya kekaisaran batu kegelapan memang tempat yang bagus, aku akan pergi untuk melihatnya dalam beberapa hari. Dan mungkin aku akan membawa keluargaku untuk tinggal di sana secara permanen. Meskipun para penonton di sekitar Cage Battle Arena sudah mulai bubar,
namun suara diskusi masih naik dan turun tanpa henti. Topik diskusi kebanyakan orang berkisar pada Duan Lingtian. Seorang pemuda yang sangat muda telah memperoleh yang pertama di kompetisi bela diri dinasti hari ini, dan itu telah melampaui harapan semua orang. Seiring dengan kelompok penonton di Cage Battle Arena bubar, tidak lama kemudian seluruh ibu kota dinasti Darhan dipenuhi dengan nama dan perbuatan Duan Lingtian. Praktis semua orang tahu bahwa orang yang mendapat kehormatan untuk menang pertama dalam kompetisi bela diri dinasti yang diadakan oleh dinasti Darhan kali ini adalah seorang ahli muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Jenius muda ini tampak berusia sekitar 25 tahun dan sangat muda. Selain itu, dia dipanggil Duan Lingtian. Tepat ketika seluruh ibu kota dinasti Darhan sedang mendiskusikan Duan Lingtian sendiri dengan nyaman minum teh di perkebunan dengan perkebunan klan Feng. Tablet batu itu adalah sesuatu yang kebetulan saya temukan di kampung halaman saya, ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong, Duan Lingtian tidak menyembunyikan terlalu banyak dan berbicara tentang asal-usul tablet Devil Seal. Tentu saja, dia tidak menyebutkan jiwa tangguh yang muncul dari dalam tablet segel iblis dan menyerangnya. Jiwa itu begitu kuat sehingga bahkan lebih kuat dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dan alasan dia beruntung bisa bertahan adalah karena jiwanya relatif istimewa dan bukan milik dunia ini. Fakta bahwa jiwanya bukan milik dunia ini selalu menjadi rahasia terbesar Duan Lingtian, dan bahkan ayah, ibu, dan dua tunangannya tidak tahu. Jadi, selama itu terkait dengan rahasia ini, Duan Lingtian sama sekali tidak akan dengan mudah membocorkannya. Meskipun tidak ada yang benar-benar rahasia di dunia ini, tetapi Duan Lingtian yakin bahwa selama dia tidak membicarakan rahasia ini, sama sekali tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahuinya. Justru karena inilah dia tidak pernah bermaksud untuk berbagi rahasia ini dengan siapapun. Jadi begini, karena kamu melihat tulisan di loh batu ini istimewa sehingga kamu menyimpannya. Penatua Kong bertanya. Duan Lingtian mengangguk, lalu dia bertanya. Penatua Kong, kamu adalah pria dengan pengetahuan yang kaya. Aku ingin tahu apakah kamu mengenali kata-kata ini di tablet Devil Seal. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, tablet Devil Seal yang sebagian kecil tubuhnya patah muncul di sisi Duan Lingtian dan melayang di sana. Penatua Kong menilai tablet Devil Seal dengan serius ketika dia mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalinya. Selanjutnya, Duan Lingtian memandang Feng Wudao dan Feng Tianwu, dan keduanya menggelengkan kepala dan menunjukkan bahwa mereka tidak mengenalinya. Aduh, sepertinya aku hanya bisa menemukan seseorang untuk mengidentifikasi kata-kata ini setelah aku pergi ke negeri asing di masa depan. Duan Lingtian menghela nafas dengan sengaja. Penatua Kong mengangguk. Tanah asing sangat luas, dan ada banyak ahli di sana sebanyak awan. Mungkin ada orang dengan pengetahuan yang kaya yang akan mengenali kata-kata ini. Selain itu, karena tablet batu ini mampu menekan si sang setelahnya, dia menggunakan teknik rahasianya, saya kira itu bukan hal biasa, dan itu mungkin memberi Brother Duan banyak kejutan menyenangkan di masa depan. Lupakan kejutan yang menyenangkan, aku paling takut itu membuatku kaget dan takut. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan dia menatap tablet Devil Seal dengan tatapan yang rumit. Meskipun dia tidak tahu persis apa itu tablet segel iblis, dia juga tidak tahu asal-usul tablet segel iblis. Pertemuannya di rawa kematian bertahun-tahun yang lalu telah membuatnya menyadari bahwa tablet segel iblis ini sangat luar biasa. Tablet Devil Seal sebenarnya mampu menyegel jiwa yang begitu tangguh di dalamnya, dan jika bukan karena dia membiarkan jiwa yang tangguh itu keluar, mungkin jiwa yang tangguh itu masih akan ditekan di dalam tablet Devil Seal sampai sekarang. Bahkan jiwa yang lebih tangguh daripada jiwa Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari bertahun-tahun yang lalu telah ditekan di dalam tablet segel iblis. Aku dapat yakin bahwa tablet segel iblis ini sama sekali bukan hal biasa. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian sangat yakin. Tablet batu ini tidak sederhana. Feng Wudao yang tidak berbicara sejak awal memberikan komentar langka. Pada saat yang sama, jelas ada sedikit ketakutan di mata Feng Wudao. Ayah, apakah kamu melihat sesuatu? Feng Tianwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seketika, Duan Lingtian dan Elder Kong memandang Feng Wudao. Tidak, Feng Wudao menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu, Feng Wutian terkejut. Intuisi, kata Feng Wudao. Duan Lingtian merasakan gelombang kebisuan. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Wudao telah melihat sesuatu,
Namun dia tidak pernah berharap bahwa kata ini akan keluar pada akhirnya, dan itu menyebabkan dia sedikit kecewa. Paman Feng, Tianwu, Penatua Kong, aku berniat meninggalkan ibu kota besok. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu, dan berbicara kepada kelompok 3 Feng Wudao. Kakak Duan, kita akan pergi ke Gurun Utara setengah tahun dari sekarang untuk berkumpul dengan para jenius muda dari 9 dinasti lainnya dan melaksanakan kompetisi bela diri 10 dinasti. Kenapa kamu pergi pada suatu waktu seperti ini? Feng Wudao bertanya, bukankah lebih baik tinggal di ibu kota selama setengah tahun ini dan meningkatkan kekuatanmu? Feng Wudao dan Penatua mengangguk karena keduanya setuju dengan kata-kata Feng Tianwu. Tianwu, jika saya tidak ada hubungannya, maka tidak apa-apa bagi saya untuk tinggal di ibu kota, tapi, saya meninggalkan ibu kota kali ini untuk menangani beberapa hal. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang menyergap, dan dia akan meledak untuk melukai dan membunuh yang lain kapan saja. Kelompok 3 Feng Tianwu dapat merasakan niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata Duan Lingtian, dan Feng Tianwu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kakak Duan, bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Ketika dia melihat Feng Tianwu menatapnya dengan tatapan yang membawa kerinduan, Duan Lingtian, yang awalnya tidak bermaksud mengatakan apa-apa, menghela nafas dan kemudian berbicara tentang masalah Sekte Pedang Bintang 7 yang dimusnahkan beberapa tahun yang lalu. Sekte Pedang Bintang 7, sekte di kerajaan-kerajaan hutan Azure yang kamu sebutkan di Phoenix Nest City sebelumnya. Feng Tianwu tercengang. Ya, Duan Lingtian mengangguk, dan matanya tanpa sadar telah ternoda dengan gumpalan merah, dan bahkan napasnya mulai bertambah cepat. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat adegan yang terjadi di puncak Dube Peak Seven Star Sword Sect bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, anggota dari 3 sekte hutan Azure turun dalam jumlah besar, dan kemudian mereka melancarkan pembantaian terhadap anggota Sekte Pedang Bintang 7, menyebabkan puncak-puncak Dube mengalir dengan sungai darah dan menumpuk mayat ke dalam pegunungan. Ketika dia mengingat harga yang dibayar oleh para petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 demi mengizinkannya pergi, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sambil memejamkan mata kesakitan. Awalnya, kebencian ini telah terkubur jauh di lubuk hatinya, namun mereka dipanggil kembali olehnya atas kemauannya sendiri hari ini. Karena dia sudah memiliki kemampuan untuk membalas dendam sekarang. Kakak Duan, aku juga ingin mengikutimu, kata Feng Tianwu kepada Duan Lingtian. Tianwu, ini masalah pribadi saya. Anda, Duan Lingtian tahu bahwa Tianwu memiliki niat baik, namun dia menolak karena tidak sulit baginya untuk berurusan dengan Azure Forestry Sekte dengan kekuatannya saat ini. Tapi Duan Lingtian belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Feng Tianwu. Kakak Duan, aku sama sekali tidak ada urusan di rumah. Izinkan aku mengikutimu, tidak buruk untuk pergi bersantai. Duan Lingtian belum waktunya untuk berbicara ketika Feng Wudao sudah berbicara. Aku akan mengikuti kalian berdua. Haha, karena tuan tertua akan pergi. Tentu saja aku juga harus pergi, kata Penatua Kong. Duan Lingtian tersenyum pahit. Dia tahu bahwa masalah ini bisa dikatakan telah diperbaiki. Tepat ketika Duan Lingtian penasaran mengapa Feng Wudao mengambil inisiatif untuk mengikutinya kembali. Feng Wudao berbicara sekali lagi. Lingtian, sementara aku dan Tianwu mengikutimu kembali kali ini, kita akan pergi menemui ayah dan ibumu di jalan. Ini dapat dianggap sebagai pertemuan kerabat lanjutan. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wajah cantik Feng Tianwu memerah ketika dia mendengar Feng Wudao, dan wajahnya tampak seperti darah akan menetes setiap saat. Duan Lingtian akhirnya menemukan alasan Feng Wudao ingin kembali padanya. Ternyata tujuan Feng Wudao adalah orang tuanya, dan karena itulah dia merasa ada yang tidak beres. Paman Feng, Tianwu, Penatua Kong, aku akan kembali dan beristirahat dulu. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal sebelum melarikan diri. Setelah dia kembali ke halaman kecilnya sendiri, Duan Lingtian menutup dirinya di dalam kamarnya sebelum menarik tablet Devil Cell sekali lagi dan dengan hati-hati mempelajarinya. Saya terus merasa bahwa merek api berwarna hitam di antara alis si sang tidak terbentuk dari teknik rahasia. Teknik rahasia apa yang mampu memungkinkan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat 9 untuk meningkatkan energi asal dan jiwanya ke tingkat keempat tahap interpretasi Void dalam waktu singkat. Yang paling tidak masuk akal dari semuanya adalah efek sampingnya,
hanya menyebabkan dia kehilangan akal sehat saat teknik rahasia dijalankan. Bisakah ini dianggap sebagai efek samping? Duan Lingtian tidak percaya ini apapun yang terjadi. Selain itu, ketika saya baru saja menarik tablet Devil Cell, Xisang yang telah mengeksekusi teknik rahasianya dan kehilangan semua alasan tiba-tiba berbicara sebagai gantinya. Suara pada waktu itu adalah suara yang mengerikan dan tua, dan itu bukan si suara Sang sendiri. Mungkinkah ada jiwa lain yang ada di dalam tubuh si Sang? Pada saat kritis, jiwa itu mampu mengendalikan tubuh si Sang dan membantunya melawan musuh-musuhnya. Bab 718, Senjata Suci. Amplifikasi 100%. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Jika Duan Lingtian adalah seniman bela diri Void Initiation Stage biasa, tentu tidak mungkin dia akan berpikir terlalu banyak. Alasan dia berpikir begitu banyak dan tebakannya didasarkan pada bukti sepenuhnya karena dia telah menyatu dengan dua kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Apalagi dia pernah bertemu dengan jiwa yang tangguh yang ingin menghancurkan jiwanya dan merebut tubuhnya. Jadi, tidak ada yang lebih jelas tentang jiwa yang merebut tubuh orang lain selain Duan Lingtian. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, jika jiwa seseorang cukup kuat, seseorang dapat secara langsung menghancurkan jiwa orang lain dan menempati tubuh orang tersebut, secara efektif menggantikan orang tersebut. Namun, jika jiwa seseorang telah mengalami pukulan yang sangat hebat dan hanya jiwa yang tidak lengkap yang tersisa, maka akan sulit untuk menghancurkan jiwa orang lain dan menempati tubuh orang tersebut. Tapi, meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menempati tubuh seseorang, namun tidak masalah untuk menempatinya untuk waktu yang singkat. Ketika memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian tidak bisa menahan napas. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar. Selain itu, ketika aku bertemu dengan tablet segel iblis bertahun-tahun yang lalu, ada jiwa tangguh yang tersegel di dalamnya. Dengan kata lain, tablet segel iblis mampu menyegel jiwa. Sedangkan ketika tanda api berwarna hitam muncul di antara alis si Sang, tubuhnya mungkin langsung ditempati oleh jiwa lain. Aku bertanya-tanya sebelumnya mengapa tablet Devil Cell akan sangat gelisah ketika titik hitam kecil muncul di antara alis si Sang, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang si Sang sendiri setelah meninggalkan cincin tata ruangku dan hanya berhenti menyerang setelah tanda api berwarna hitam di antara alis si Sang menghilang. Sekarang ketika saya memikirkannya, saya benar-benar cocok dengan tebakan saya. Tablet Devil Cell menargetkan jiwa lain di dalam tubuh si Sang, dan ketika jiwa itu sementara menempati tubuh si Sang, itu akan menarik permusuhan dari tablet Devil Cell. Namun sekali menyembunyikan dirinya, tablet Devil Cell tidak akan berdaya melawannya. Jalan pikiran Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Sepertinya pertemuan kebetulan si Sang memang luar biasa, sebenarnya ada jiwa tangguh yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, Duan Lingtian tahu dengan jelas bahwa selain membutuhkan kondisi tertentu, jiwa yang mampu meninggalkan tubuh harus berada di tahap Kaisar Bela Diri. Dengan kata lain, jiwa di dalam tubuh si Sang pernah menjadi ahli tahap Kaisar Bela Diri yang tangguh. Jiwa ahli tahap Kaisar Bela Diri itu seharusnya hanya seuntai jiwa yang tidak lengkap, jika tidak, tubuh si Sang akan ditempati olehnya sejak lama. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian benar-benar mampu konfirmasi. Setelah jiwa yang tidak lengkap menempati tubuh si Sang, itu mampu meningkatkan kekuatan si Sang 4 tingkat dalam waktu singkat, dan bahkan melompati satu panggung. Bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali mungkin tidak mampu melakukan ini dalam waktu singkat primanya. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, tidak peduli apakah itu adalah kehidupan pertamanya atau kehidupan keduanya, dia adalah ahli nomor 1 yang berdiri di puncak benua awan, dan tidak ada yang cocok untuknya. Mungkin, memang ada eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali di wilayah lautan yang tak terbatas. Terlebih lagi, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali pernah menduga bahwa tidak aneh jika ada eksistensi yang bahkan lebih kuat darinya di dunia tanpa batas, wilayah laut. Mungkin, tidak ada batasan di alam semesta. Berdiri di puncak benua awan tidak berarti seseorang berdiri di puncak seluruh dunia. Selain benua awan, dunia ini berisi wilayah samudera yang tak terbatas dan misterius. Selain benua awan, banyak ahli mungkin tersembunyi di kedalaman wilayah samudera yang tak terbatas. Mungkinkah ahli tahap Kaisar Bela Diri di tubuh si Sang berasal dari wilayah samudera di luar benua awan? Duan Lingtian menebak sekali lagi.
Duan Lingtian berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit, dan tatapannya berkedip. Tablet Devil Cell tampaknya mampu melawan jiwa ahli tahap Kaisar Bela Diri. Dengan cara ini, selama tablet Devil Cell ada di tangan saya, jiwa ahli tahap Kaisar Bela Diri di tubuh Zisang tidak dapat membantu Zisang berurusan denganku. Tak perlu dikatakan, setelah dia mengkonfirmasi ini, Duan Lingtian merasa sangat senang di dalam hatinya. Sejujurnya, meskipun melebihi harapannya untuk bertemu Zisang hari ini, namun dia tidak mau kalah di tangan Zisang. Begitu dia akan dikalahkan di tangan Zisang dan menarik tablet Devil Cell, dia merasa pahit di hatinya karena dia akan diinjak-injak di bawah kaki lawan yang dia kalahkan di masa lalu. Itu adalah adegan yang tidak ingin dia lihat, dan itu menyebabkan dia sangat tidak senang. Untungnya, dia mengeluarkan tablet Devil Cell tepat waktu dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di Istana Kekaisaran, di dalam aula pemirsa istana yang didekorasi dengan indah. Paman Kekaisaran, guru dan murid telah datang untuk mencari saya pada jam selarut ini. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Kaisar memandang pria tua berpakaian hitam dan pria muda berpakaian putih yang berjalan ke aula audiens saat dia berbicara perlahan. Aku belum tahu persis apa itu, tapi Zisang berkata bahwa dia akan memberitahu kami berdua begitu dia melihatmu, kata lelaki tua itu. Zisang, apakah Anda mengalami sesuatu yang menyebabkan masalah bagi Anda? Tidak peduli apa itu, jangan ragu untuk membicarakannya. Selama itu dalam kemampuan keluarga kekaisaran, saya pasti akan membantu Anda mengurusnya dengan tepat. Kaisar berbicara dengan hangat kepada Zisang. Alis Zisang terangkat. Setelah kompetisi bela diri dinasti hari ini, dia memperhatikan bahwa kebanyakan orang di dalam istana kekaisaran memiliki sikap yang berbeda ketika menghadapinya, dan orang-orang ini termasuk kaisar sebelum dia. Tentu saja, dia tahu bahwa hal yang mendesak semua ini adalah karena kekuatan dan nilai yang dia ungkapkan selama kompetisi bela diri dinasti. Dunianya cukup bagi kaisar untuk memandang tinggi dia, dan menyebabkan keluarga kekaisaran memandang tinggi dia. Yang mulia, saya tidak mengalami kesulitan apapun, tetapi ini sedikit terkait dengan manfaat keluarga kekaisaran, jadi saya harus membicarakannya. Zisang tersenyum ringan, terkait dengan manfaat keluarga kekaisaran. Hanya beberapa kata yang telah membangkitkan minat kaisar dan lelaki tua itu. Bicaralah, kata kaisar. Ya, Zisang mengangguk. Yang mulia, Tuan, faktor penting yang menyebabkan Duan Lingtian mengalahkan saya hari ini adalah tablet batu yang pecah itu, dan saya kira Anda berdua menyadarinya, kan? Kaisar dan lelaki tua itu mengangguk bersamaan. Hal yang paling tak terlupakan bagi mereka hari ini adalah saat Duan Lingtian akan kalah di tangan Zisang. Adegan di mana dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Alasan Duan Lingtian mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan bergantung sepenuhnya pada tablet batu pecah yang tampaknya normal itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa tablet batu biasa seperti itu sebenarnya mampu menghancurkan teknik rahasia Zisang dan menjadi faktor penting yang menentukan kemenangan Duan Lingtian. Bahkan sekarang, mereka masih dipenuhi rasa ingin tahu terhadap loh batu yang dimiliki Duan Lingtian, keingintahuan tentang rahasia apa yang terkandung dalam loh batu yang tampaknya biasa itu. Setelah pertempuran ini, mereka secara naif tidak akan berpikir bahwa itu hanya tablet batu biasa. Apa lelucon, jika itu adalah tablet batu biasa, apakah itu mampu membantu Duan Lingtian untuk merebut pertama dalam kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan? Saya ingin tahu apakah Yang Mulia dan Tuan tertarik untuk mengetahui rahasia loh batu itu. Zisang berbicara perlahan saat dia membangkitkan minat kaisar dan orang tua. Kamu tahu tentang itu? Mata kaisar berbinar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meskipun lelaki tua itu tidak berbicara, namun dia menatap tajam ke arah Zisang dan jelas menunggunya untuk menjawab. Zisang mengangguk, lalu dia berkata, itu adalah senjata suci yang melampaui semua senjata roh. Senjata suci tidak terikat oleh jumlah amplifikasi yang diberikan, dan sebagian besar ditujukan untuk penggunaan dalam berbagai aspek. Selain memberikan penguatan kekuatan, senjata suci memiliki berbagai kemampuan yang sangat mendalam. Zisang berhenti sebentar ketika dia berbicara sampai di sini. Senjata suci. Kaisar dan lelaki tua itu memiliki ekspresi bingung ketika mereka mendengar ini, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang keberadaan senjata suci. Tetapi mereka mendengar satu hal dengan jelas, dan itu adalah senjata suci adalah eksistensi yang melampaui semua senjata roh. Zisang, mengapa kamu tahu semua ini?
Orang tua itu bertanya dengan suara rendah. Zisang berkata, "Tuan, saya kira Anda ingin tahu mengapa kekuatan saya meningkat begitu cepat juga. Sebenarnya, semua ini karena pertemuan kebetulan yang saya peroleh beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan kebetulan itu, saya mengetahui tentang banyak hal yang tidak saya ketahui di masa lalu, dan di antaranya termasuk senjata suci ini." Pertemuan kebetulan, kaisar dan lelaki tua itu saling memandang di telinga dan mengangguk. Mereka sudah menduga sejak lama bahwa Zisang mampu memiliki budidaya mengejutkan saat ini karena beberapa pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Jika tidak, belum lagi melampaui Bai Hao, dia bahkan mungkin bukan tandingan Bai He. Apa maksudmu? Tablet batu pecah yang dimiliki Duan Lingtian sebenarnya adalah senjata suci. Mata kaisar berbinar dan napasnya sedikit lebih cepat. Ya, Zisang mengangguk, dan kemudian dia berkata, "Yang mulia, Anda telah melihat senjata suci yang dimiliki Duan Lingtian hari ini. Selain menjadi senjata suci yang menyerang, senjata sucinya memiliki kemampuan untuk melawan berbagai teknik rahasia. Justru karena ini bahwa saya akan dikalahkan olehnya hari ini. Selain itu, jika seseorang menggabungkan energi asalnya menjadi senjata suci, biasanya akan memberikan amplifikasi 100%, yang bahkan melampaui senjata roh tingkat 1. Zisang selesai berbicara dengan satu napas, dan sedikit kegugupan terkandung di kedalaman matanya. Sekarang, dia sedang menunggu ikan untuk mengambil umpan. Adapun apakah tinjunya akan menerima umpan atau tidak, dia tidak yakin tentang itu, jadi dia sedikit gugup. Senjata Sein ofensif, amplifikasi 100%. Murid kaisar tidak bisa membantu tetapi mengerut ketika dia mendengar Zisang. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk melawan berbagai teknik rahasia. Kemampuan apa yang dimiliki Duan Lingtian untuk benar-benar dapat memperoleh senjata suci yang menentang surga seperti itu? Saat dia selesai bergumam, kaisar sedikit mengernyit saat keserakahan menyelimuti matanya. "Zisang, masalah ini bukan lelucon, apakah kamu yakin?" Orang tua itu menegaskan satu langkah lebih jauh. "Tuan, apa yang saya katakan secara alami adalah kebenaran." Zisang buru-buru menjawab. Meskipun tablet Devil Seal dalam kepemilikan Duan Lingtian tidak lengkap, tetapi tidak peduli seberapa buruk keadaannya, itu masih merupakan bagian dari senjata suci tertinggi, tablet Devil Seal, dan tidak sulit untuk mendapatkannya, amplifikasi kekuatan 100% saat menggabungkan energi asal seseorang ke dalamnya. Lagi pula, bahkan pecahan kecil tablet Devil Seal yang dimilikinya mampu memberikan amplifikasi 100% selama dia mau menggabungkan energi asalnya ke dalamnya. Tentu saja, dia tidak berani menggunakannya secara gegabah ketika ada banyak orang di sekitarnya. Bahkan jika itu adalah pecahan kecil dari tablet batu, sesuatu yang memberikan amplifikasi 100% sudah cukup untuk menarik keserakahan setiap seniman bela diri. Meskipun dia memiliki bantuan Ghost Flame, tetapi karena kultivasinya terlalu rendah, bantuan Ghost Flame kepadanya terbatas. Jadi dia tidak punya pilihan selain melemparkan pecahan tablet segel iblis ke dalam cincin tata ruangnya. Bab 719, kembali ke kerajaan-kerajaan hutan Azure. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Zisang tidak khawatir bahwa keluarga kekaisaran akan mengungkapkan kebohongannya setelah mereka merebut tablet segel iblis yang tidak lengkap dari Duan Lingtian. Tentu saja, meskipun dia menahan sesuatu, semua yang dia lakukan bukanlah kebohongan. "Yang mulia, Tuan, inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda berdua hari ini. Jika keluarga kekaisaran kami dapat memperoleh senjata suci ini, maka itu sepenuhnya bermanfaat dan sama sekali tidak berbahaya bagi keluarga kekaisaran kami." Saat dia selesai berbicara, Zisang sedikit bersemangat. "Zisang, kamu sudah mengatakan begitu banyak, namun itu bukan karena kamu tidak pasrah atas kehilanganmu dari Duan Lingtian hari ini dan ingin menggunakan keluarga kekaisaran untuk berurusan dengan Duan Lingtian, kan?" Tiba-tiba, kaisar menjadi tenang dan matanya yang bijaksana menatap Zisang saat dia berbicara perlahan. Zisang tidak berani. Zisang buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu dia menambahkan, "Jika Yang Mulia tidak percaya apa yang saya katakan sebelumnya, maka saya bersedia untuk mengambil sumpah kesengsaraan." Saat dia berbicara, dan sebelum kaisar dan maternya pulih dari keterkejutan mereka, dia sudah menjepit jarinya dan menyebabkan setetes darah segar mengalir ke langit sebelum bersumpah dengan suara yang jelas. "Saya, Zisang, bersumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi bahwa jika tablet batu pecah yang dimiliki Duan Lingtian bukanlah senjata suci dan tidak memiliki amplifikasi 100%,
maka saya, Zisang, bersedia diledakkan sampai mati oleh 99 kesengsaraan surgawi. Selanjutnya, 9 guntur bergema di langit di atas istana kekaisaran, dan itu mengejutkan sebagian besar orang dengan istana kekaisaran. Bahkan orang-orang di daerah dekat istana kekaisaran mendengar 9 gemuruh petir ini. Untuk sementara waktu, sudut ibu kota tempat istana kekaisaran berada benar-benar gempar. Begitu banyak guntur bergema, mungkinkah akan hujan? Nak, cepat bantu ibu membawa pakaian yang mengering di luar. Baiklah, ini adalah suara-suara yang terdengar dari daerah kumuh di belakang gang terpencil di dekat istana kekaisaran, dan itu adalah suara seorang janda dan putranya. Mereka adalah orang-orang yang menduduki tingkat terendah dari dinasti Darhan, dan hanya orang-orang biasa yang tidak tahu apa arti dari 9 petir yang menggelegar itu. Ini 99 kesengsaraan surgawi, sepertinya seseorang di istana kekaisaran telah mengambil sumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi, namun aku bertanya-tanya siapa itu. Banyak seniman bela diri menebak arti dari 9 tepukan petir yang menggema ini. Tidak lama kemudian, berita tentang seseorang di istana kekaisaran yang mengambil sumpah di bawah 99 kesengsaraan surgawi menyebar ke seluruh ibu kota dan diketahui semua orang. 99 kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan sumpah, dan begitu seseorang membuat sumpah di bawahnya, tidak ada yang bisa menentangnya. Kalau tidak, orang itu akan diledakkan sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Di dalam aula audiens, ketika mereka melihat bahwa setelah Zisang mengambil sumpah di bawah kesengsaraan surgawi, namun kesengsaraan surgawi tidak mengambil tindakan lebih lanjut, juga tidak berniat menghukum Zisang, kaisar dan lelaki tua berpakaian hitam itu sepenuhnya mempercayai Zisang. Zisang, kamu kembali dulu. Jangan beritahu orang lain tentang masalah ini, termasuk saudara perempuanmu. Orang tua itu memandang Zisang dan berbicara dengan ekspresi serius. Jangan khawatir Tuan, saya tahu apa yang harus saya katakan dan apa yang tidak boleh saya katakan. Zisang berjanji dengan tulus dan mengangguk sebelum berbalik dan meninggalkan audience hall. Ketika dia berbalik, senyum sukses dalam rencananya muncul di wajah Zisang, dan matanya menunjukkan cahaya dingin yang sepertinya menunggu untuk menelan musuhnya. Kamu melakukannya dengan baik. Dia baru saja berjalan keluar dari audience hall ketika sebuah suara tua dan mengerikan mulai bergema di benaknya. Terima kasih atas pujiannya, Elder Ghost. Zisang buru-buru menjawab dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Saya dapat melihat bahwa tuanmu dan kaisar dinasti Darhan telah membangkitkan keserakahan terhadap tablet segel iblis yang tidak lengkap dalam kepemilikan Duan Lingtian, tidak akan lama sebelum mereka akan bergerak. Ghost Flame melanjutkan, sayangnya, Duan Lingtian tidak bisa mati di tanganku, agak menyesal. Zisang menghela nafas. Huff. Ghost Flame berkata dengan jijik, meskipun bakat alami dan kemampuan pemahaman Duan Lingtian tidak buruk, ada banyak orang di dunia luar yang memiliki bakat alami yang hebat dan kemampuan pemahaman yang lebih kuat daripada dia. Begitu kamu berjalan keluar dari pedesaan kecil ini di masa depan, kamu akan tahu seberapa besar dunia luar. Sebelum beberapa ahli jenius di dunia luar, Duan Lingtian sama sekali bukan apa-apa. Ghost Flame berbicara perlahan. Ketika Anda mengingat momen ini pada waktu itu, Anda akan benar-benar melihat betapa menggelikannya Anda saat ini. Saya mengerti. Zisang mengangguk, dan penyesalan di wajahnya menghilang. Duan Lingtian secara alami tidak tahu plot yang direncanakan keluarga kekaisaran untuk melawannya, dan dia saat ini sudah tertidur lelap di tanah impian. Dia akan meninggalkan dinasti Darhan dan kembali ke kerajaan kekaisaran hutan Azure besok, dan perasaannya melonjak sangat dan sama sekali tidak bisa tenang untuk mengolah atau memahami konsep. Duan Lingtian tidur sepanjang jalan sampai langit menyala sebelum bangun. Setelah dia bangun, Duan Lingtian tanpa sadar mengeluarkan tablet Devil Cell. Aku bermimpi tadi malam. Dalam mimpi, tablet Devil Cell bisa digunakan sebagai senjata roh, seperti kata pepatah. Apa yang kamu pikirkan di siang hari, kamu akan bermimpi di malam hari. Aku ingin tahu apakah mimpiku bisa datang benar. Suara mendesing. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian tidak ragu-ragu untuk langsung menggabungkan energi asalnya ke dalam tablet Devil Cell. Tepat pada saat ini, 12 siluet naga bertanduk kuno melingkar dari langit di atas Duan Lingtian dengan cara yang mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Seiring dengan tablet Devil Cell yang diselimuti oleh lapisan origin energi, Duan Lingtian memperhatikan bahwa 12 siluet naga bertanduk kuno lainnya telah muncul di samping 12 siluet naga bertanduk kuno yang ada.
Ini, Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat adegan ini. Tindakannya saat ini hanya mendadak, dan meskipun dia memimpikannya kemarin, mimpi itu hanya memberitahunya bahwa tablet Devil Seal dapat digunakan sebagai senjata roh. Itu tidak mengatakan bahwa ketika tablet Devil Seal digunakan sebagai senjata roh, itu mampu memberikan amplifikasi 100%. Sebuah amplifikasi dari seluruh 100%. Ini sepertinya hanya bisa dicapai oleh senjata roh kelas kerajaan kuasi yang disempurnakan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali bertahun-tahun yang lalu, kan? Duan Lingtian memiliki senjata roh kuasa Royal Grade yang dimilikinya, dan itu adalah pedang milik Raja Pedang berpakaian putih yang dia peroleh di harta karun Raja Pedang. Itu adalah pedang roh kuasa Royal Grade, dan itu mampu memberikan amplifikasi keseluruhan 100%. Namun sekarang, Duan Lingtian benar-benar tercengang ketika dia melihat tablet Devil Seal yang dimilikinya memiliki kemampuan memberikan amplifikasi 100%. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya. Sepertinya tablet Devil Seal ini tidak sederhana, di bawah rasa ingin tahunya, Duan Lingtian terus mempelajari tablet Devil Seal, namun dia tidak memperhatikan hal lain setelah mempelajarinya selama beberapa waktu. Kakak Duan, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara Feng Tianwu terdengar dari luar kamarnya, dan baru sekarang Duan Lingtian menyingkirkan tablet segel iblis dan mandi sebelum berganti pakaian baru dan berjalan keluar dari kamarnya. Tianwu, selamat pagi. Setelah dia berjalan keluar dari kamarnya, Duan Lingtian mandi di bawah sinar matahari pagi yang lembut saat dia tersenyum ringan dan menyapa Feng Tianwu yang berdiri di luar halaman. Kakak Duan, ayo sarapan bersama, kita akan pergi setelah sarapan, kata Feng Tianwu kepada Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Setelah menyelesaikan sarapannya, Duan Lingtian memberitahu Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong sebelum melakukan perjalanan ke Darkstone Estate tempat anggota Darkstone Empire menginap. Dia datang kali ini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su Li dan Raja Yong. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Yong, Duan Lingtian menemukan Su Li. Su Li, aku berniat melakukan perjalanan ke kerajaan-kerajaan Hutan Azure dan Kerajaan Langit Merah, apakah kamu ingin mengikutiku? Duan Lingtian sebenarnya hanya berpikir untuk menanyakan ini pada menit terakhir. Kerajaan Langit Merah tua bukan hanya kampung halamannya, tetapi juga kampung halaman Su Li. Duan Lingtian awalnya berpikir bahwa Su Li akan setuju, karena menurut pengetahuannya, Su Li tidak kembali ke Kerajaan Langit Merah selama bertahun-tahun, belum lagi bertemu dengan beberapa teman baik dari masa lalu. Tapi Su Li malah menolak. Duan Lingtian, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Aku akan mencari guruku dalam 2 hari lagi, dan aku mungkin akan berkeliaran di dinasti lain untuk jangka waktu tertentu. Su Li, aku kira ketika kita bertemu lain kali, kekuatanmu pasti akan sangat mengejutkanku. Duan Lingtian tertawa. Sejauh yang dia ketahui, itu pasti Tuan Su Li yang dimaksudkan untuk memungkinkan Su Li untuk meningkatkan kekuatannya selangkah lebih maju sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti tiba, dan ini membangkitkan niatnya untuk membawa Su Li berkeliling untuk mengembara yang lain. Dinasti, dengan kultivasi Su Li saat ini, belum lagi bersaing dengan para jenius muda top dari berbagai dinasti, bahkan ada banyak orang di dinasti Darhan yang bisa mengalahkannya. Aku khawatir ketika kita bertemu lain kali, kekuatanmu akan lebih mengejutkan. Su Li menghela nafas. Di masa lalu, seiring dengan berkali-kali kekuatannya meningkat pesat, dia merasa bahwa dia harus mampu melampaui Duan Lingtian. Tetapi ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi dan menyaksikan kekuatan yang diungkapkan Duan Lingtian, dia malah merasakan gelombang ketidakberdayaan yang datang dari lubuk hatinya. Sepertinya ada jurang yang tidak dapat diatasi antara dia dan Duan Lingtian, dan tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak dapat mengatasi jurang itu untuk mengejar Duan Lingtian pada akhirnya. Tapi dia tidak merasa frustrasi karena ini, dan itu malah membuatnya terbakar dengan keinginan untuk bertarung. Dia pasti akan bekerja keras untuk mengejar dan bahkan melampaui jejak Duan Lingtian sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai setahun dari sekarang. Ini adalah tujuannya untuk tahun mendatang. Setelah kamu kembali, sampaikan salamku pada Tian Hu, Xiao Yu, dan yang lainnya, kata Su Li kepada Duan Lingtian. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk. Tepat ketika Duan Lingtian hendak pergi, Raja Yong memanggil Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku hampir lupa memberitahumu, Wakil Ketua Persekutuan Siang memintaku untuk memberitahumu bahwa jika kamu bebas di masa depan,
kamu bisa mengejarnya di paviliun pengumpulan harta karun kota Bima Sakti. Baik, Duan Lingtian menjawab dan mengangguk sambil tersenyum kepada Raja Yong sebelum meninggalkan Darkstone Estate. Di langit di atas ibu kota dinasti Darhan. Astaga, pedang besar menyapu langit dengan kecepatan yang sangat cepat yang sulit ditangkap oleh mata orang biasa. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang dapat melihat bahwa pedang ini bukanlah pedang material, dan malah diringkas menjadi bentuk dari origin energi. Jelas, seseorang telah dengan sengaja memadatkannya dari origin energinya sendiri untuk menjadi mode transportasi. Setelah beberapa saat, pedang besar itu meninggalkan langit ibu kota. Di pedang besar itu ada lapisan penghalang energi asal yang samar yang menyelimuti seluruh pedang besar itu, dan itu menghalangi angin kencang yang menyerang mereka dari depan. Tubuh pedang besar itu sangat lebar dan mampu menampung beberapa puluh orang, namun hanya 4 orang yang berdiri di atasnya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada macan api bermata 3. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia melihat sekelilingnya. 3 orang lainnya tepatnya adalah Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Penatua Kong. Saat ini, mereka berempat sedang menuju kerajaan-kerajaan hutan Azure. Pedang besar di bawah kaki mereka diringkas menjadi bentuk dari energi asal Feng Wudao, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga sebanding dengan binatang iblis yang tangguh di tahap interpretasi Void. Dibandingkan dengan macan api bermata 3, itu berkali-kali lebih cepat. Bab 720, bertemu setelah bertahun-tahun. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Dengan kecepatan pedang yang sangat besar, itu hanya menghabiskan waktu hampir 10 hari untuk melewati kekaisaran batu hitam yang luas dan memasuki wilayah kerajaan-kerajaan hutan Azure. Lingtian, kemana kita akan pergi sekarang? Pedang besar itu berhenti di bawah kendali Feng Wudao saat dia melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya. Pertama-tama kita akan menuju ke lokasi Sekte Pedang Bintang 7, ada di sana. Di bawah bimbingan Duan Lingtian, Feng Wudao mengendalikan pedang besar itu untuk menuju ke barat daya, dan tidak lama kemudian mereka melihat 7 puncak pedang yang melesat ke langit muncul di depan mata mereka. 7 puncak pedang itu seperti 7 pedang besar yang ditusukkan ke bumi yang tak terbatas, dan mereka memiliki aura mengesankan yang mengejutkan seolah-olah mereka ingin menembus langit yang tak terbatas. Kakak Duan, ini Sekte Pedang Bintang 7. Feng Tianwu menatap 7 puncak pedang dan bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi depresi saat melihat Sekte Pedang Bintang 7, tetapi ketika 7 puncak pedang besar muncul di depan matanya, perasaan awalnya yang melonjak langsung menjadi tenang. Semua kesedihannya tampaknya telah berubah menjadi kebencian tak terbatas yang tak henti-hentinya menumpuk dan akan meledak kapan saja. Paman Feng, Tianwu, Penatua Kong, aku akan turun untuk mencari 2 orang, kalian semua menungguku di sini. Duan Lingtian memandang Feng Wudao dan yang lainnya saat dia berbicara perlahan. Feng Wudao dan Penatua Kong mengangguk, sedangkan Feng Tianwu malah berkata, Kakak Duan, aku akan mengikutimu. Duan Lingtian tidak menolak dan membawa Feng Tianwu saat dia melintas di langit dan jatuh langsung ke puncak Megress Peak dan turun ke sana setelah beberapa saat. Saat dia berdiri di tempat yang familiar ini, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menekan suasana hatinya yang gelisah. Feng Tianwu dapat melihat bahwa perasaan Duan Lingtian tidak stabil, dan dia tahu untuk tidak mengatakan apa-apa saat dia diam-diam mengikuti sisi Duan Lingtian, seolah-olah dia adalah bayangan Duan Lingtian. Tempat ini dulunya adalah tempat aku berkultivasi. Duan Lingtian berjalan ke sisi puncak Megress Peak dan berdiri di tebing saat dia menundukkan kepalanya, dan tatapannya sepertinya bisa menembus awan dan kabut untuk melihat pohon miring yang sudah dikenalnya. Feng Tianwu berdiri di samping Duan Lingtian dan melihat ke bawah bersamanya. Setelah beberapa saat, dia mengikuti Duan Lingtian untuk berkedip, dan baru sekarang dia mengerti mengapa Duan Lingtian mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana dia pernah berkultivasi. Ternyata di sisi tebing ini sebenarnya ada lorong gua yang mengarah ke gunung, sedangkan di pintu masuk lorong gua ini ada pohon miring. Sepertinya aku sudah pergi untuk waktu yang sangat lama. Duan Lingtian berdiri di pohon yang miring dan dengan ringan membelai cabang dan daun di atasnya, dan dia memiliki tatapan kenangan. Bertahun-tahun yang lalu, dia memperhatikan tempat ini setelah dia baru saja bergabung dengan Sekte Pedang Bintang 7. Dapat dikatakan tempat ini memiliki arti yang luar biasa baginya, dan bahkan memberikan bakat alami yang sangat mengerikan kepadanya, memungkinkan kultivasinya untuk maju dengan kecepatan yang luar biasa. Pohon miring,
Susu stalaktit 10.000 tahun, Duan Lingtian perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat adegan ketika dia tiba di sini bertahun-tahun yang lalu. Dia masih ingat bahwa ketika dia baru saja tiba di sini, tempat ini hanya memiliki satu pohon miring, sedangkan lorong gua malah ditutupi oleh lapisan dinding batu, dan dialah yang menggunakan kekerasan untuk melubanginya. Justru karena dia membuka dinding ini, dia dapat memasuki lorong gua dan memasuki gunung untuk menemukan susu stalaktit 10.000 tahun yang memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali. Dia telah meninggalkan banyak jejak dan terlalu banyak kenangan di sini. Kekuatan spiritual Duan Lingtian meluas dan dia menyadari pada saat pertama bahwa ada dua orang yang berkultivasi di gua stalaktit di dalam lorong gua. Aura kedua orang ini tidak asing baginya. Salah satunya adalah mantan Peak Master dari Seven Star Sword Sect Alkaid Peak, Qin Xiang, yang merupakan master dari tunangannya ke Er. Yang lainnya adalah Mo Yu, murid tertutup dari mantan pemimpin sekte-sekte pedang bintang 7, Ling Hu Jinghong. Setelah dia memperhatikan mereka berdua, Duan Lingtian mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Desir, gelombang lolongan angin yang disebabkan oleh langit yang terkoyak tersapu dari langit yang jauh, dan itu semakin dekat dan menjadi memekakkan telinga. Hati-hati, kakak Duan. Ekspresi Feng Tianwu menjadi muram. Dengan lambaian tangannya, cambuk roh kelas 3 yang Duan Lingtian haluskan untuknya telah muncul dari udara tipis saat energi asalnya mengamuk, dan dia siap untuk menyerang kapan saja. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia melihat ke arah suara deru angin yang mendekat untuk melihat sosok yang sangat besar muncul di depan matanya. Sosok yang semakin jelas di depan matanya menyebabkan tubuh Duan Lingtian sedikit gemetar, dan kemudian pupil matanya mengerut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Di sisi lain, Feng Tianwu yang siap menyerang menarik origin energinya yang mengamuk saat ini. Fenomena langit dan bumi di langit yang tidak bisa mengembun menjadi bentuk telah menghilang bersama dengan ini. Karena dia memperhatikan bahwa tidak peduli apakah itu Duan Lingtian atau sosok yang datang secara tak terduga, keduanya tidak memiliki permusuhan di mata mereka setelah mereka melihat satu sama lain. Saat dia melihat rok yang mengepakkan sayapnya yang tampak seperti awan yang menutupi langit, pikirnya dalam hati. Kakak Duan mengetahuinya. Dalam waktu singkat, dia mendapatkan jawabannya. Penatua Peng. Duan Lingtian tidak dapat menahan perasaan gembiranya lagi, dia berteriak ketika sosoknya melintas untuk menghilang seketika di tempat, dan dia sudah berada di dekat rok ketika dia muncul sekali lagi. Saat ini, rok yang muncul di depan mata Duan Lingtian adalah penatua terhormat sekte penjaga dari mantan sekte pedang bintang 7, Penatua Peng. Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa Penatua Peng sebenarnya masih hidup. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Penatua Peng mengirimnya pergi, Penatua Peng telah kembali tanpa ragu-ragu dengan tujuan untuk hidup dan mati dengan sekte pedang bintang 7. Awalnya, Duan Lingtian berpikir bahwa Penatua Peng telah meninggal bersama dengan petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 di bawah tangan orang-orang tua dari Sekte Hutan Tri Azure, namun tidak pernah dia membayangkan bahwa Penatua Peng sebenarnya masih hidup. Saat dia berdiri di udara di depan Penatua Peng, wajah Duan Lingtian dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa ditahan. Tidak buruk, aku sebenarnya tidak bisa melihatmu sedikitpun. Sepertinya peningkatanmu dalam beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa. Ketika Penatua Peng melihat Duan Lingtian sekali lagi, dia sedikit bersemangat dan berbicara melalui transmisi suara. Bertahun-tahun yang lalu, dia dan petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengirim Duan Lingtian pergi karena mereka merasa bahwa Duan Lingtian adalah harapan bagi Sekte Pedang Bintang 7 untuk bangkit sekali lagi. Jadi semua petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 menyerahkan hidup mereka untuk membuka jalan bagi Duan Lingtian untuk melarikan diri, sedangkan dia dengan mulus mengirim Duan Lingtian pergi. Penatua Peng, bagaimana kamu bisa selamat? Perasaan Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Penatua Peng hanyalah binatang iblis tahap inisiasi Void yang tidak dapat berbicara seperti manusia, dan dia menghela nafas melalui transmisi suara. Pada hari itu, setelah saya mengirim Anda pergi dan kembali, saya malah menyadari bahwa semuanya sudah berakhir, sama sekali tidak ada gunanya saya bergerak, jadi saya menyembunyikan diri dan menunggu hari Anda kembali untuk membantu Anda membangun kembali sekte. Penatua Peng, keputusanmu adalah keputusan yang bijaksana, kata Duan Lingtian. Pada awalnya,
saya tidak dapat memahami mengapa semua petinggi Sekte Pedang Bintang 7 kami akan mati begitu cepat di bawah tangan Tri Sekte Hutan Azure. Kemudian, saya mengetahui dari gadis kecil Xiang bahwa itu adalah Zhao Ming yang mengkhianati sekte itu. Ketika dia berbicara sampai di sini, suara tua dalam transmisi suara Penatua Peng dipenuhi dengan kemarahan. Setelah itu, saya masuk tanpa izin ke dalam Tri Sekte Azure Forest pada banyak kesempatan dan membunuh kedua cucu Zhao Ming berturut-turut. Tapi sayangnya, Zhao Ming selalu bersembunyi dan tidak muncul. Jika tidak, bahkan jika saya harus bertarung, sampai mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat merasakan kemarahan Penatua Peng, dan dia menggelengkan kepalanya. Penatua Peng, tidak perlu bagimu untuk menyerahkan hidupmu yang berharga hanya untuk Zhao Ming, meskipun Zhao Ming masih hidup sekarang, tidak ada bedanya dengan mati. Bertahun-tahun yang lalu, Zhao Ming yang pernah menjadi Penatua Ming dari Sekte Pedang Bintang 7, telah ditipu menjadi formasi prasasti di Kekaisaran Batu Kegelapan oleh Duan Lingtian. Selama beberapa tahun terakhir ini, kecuali seorang ahli telah ikut campur, tidak mungkin bagi Zhao Ming dan Penatua penjaga lainnya dari Tri Sekte Hutan Azure untuk melarikan diri. Mata tajam Elder Peng dipenuhi dengan kebingungan ketika dia mendengar Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian menjelaskannya, Penatua Peng tiba-tiba mengerti, dan matanya yang tajam dipenuhi dengan ekspresi puas. Kamu benar-benar tidak buruk, keputusan kami bertahun-tahun yang lalu itu benar. Aku bertanya-tanya mengapa Zhao Ming tidak pernah muncul selama ini, namun tidak pernah aku membayangkan bahwa dia sudah lama terperangkap dalam formasi prasasti itu, dibicarakan. Jika pemimpin sekte di akhirat mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat berterima kasih, kata Penatua Peng melalui transmisi suara. Penatua Peng, apakah Tri Sekte Azure Forest telah membuat gerakan akhir-akhir ini? Apakah Anda tahu alasan mereka memusnahkan Sekte Pemisahan Gunung dan Sekte Pedang Bintang 7 kami bertahun-tahun yang lalu? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Peng. Duan Lingtian selalu bingung tentang alasan tiga sekte besar bergabung untuk membentuk Tri Sekte Azure Forest dan berturut-turut memusnahkan Mountain Split Sect dan Seven Star Sword Sect. Dia tidak tahu mengapa tiga sekte besar akan menggabungkan sekte mereka meninggalkan warisan independen mereka dan menyebabkan sekte mereka menjadi sejarah. Penatua Peng belum berbicara ketika sebuah suara memecah keheningan singkat. Kakak senior, tiba-tiba, dua sosok muncul di pohon yang miring. Salah satunya adalah seorang wanita cantik yang bermartabat dan anggun, dan yang lainnya adalah seorang pria muda yang tampaknya hampir berusia 30 tahun. Saat ini, pemuda itu sedang melihat Duan Lingtian di dekatnya yang berdiri di udara dengan ekspresi gembira, sedangkan wanita cantik itu juga menunjukkan senyum puas. Pengikut kecil yang dipenuhi dengan kemuliaan bertahun-tahun yang lalu telah berkembang sampai-sampai dia tidak dapat melihat melalui dia sekarang. Setelah bertahun-tahun, saya kira dia seharusnya sudah menembus ke tingkat pertama tahap inisiasi Void. Wanita cantik itu justru adalah Peak Master dari mantan Alkaid Peak Seven Star Sword Sect, Qin Xiang. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian mampu menembus ke tingkat pertama tahap inisiasi Void sekarang sudah merupakan kejutan yang sangat menyenangkan baginya, dan dia merasa Sekte Pedang Bintang 7 memiliki kesempatan untuk bangkit. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar suara ini, dan dia berbalik untuk melihat dua orang yang berdiri di atas pohon yang miring. Dia menyapa Qin Xiang yang merupakan senior pertama. Tuan Puncak, selain menjadi Peak Master dari mantan Seven Star Sword Sect Alkaid Peak, Qin Xiang juga master dari tunangannya, KR. Karena itu, dia selalu menghormati Qin Xiang. Bahkan hari ini, ketika kekuatannya telah sepenuhnya melampaui Qin Xiang, dia tidak mengurangi rasa hormat yang dia berikan kepada Qin Xiang. Kamu sudah kembali, Qin Xiang mengungkapkan senyum hangat. Ya, aku sudah kembali. Duan Lingtian mengangguk, dan dia mengungkapkan senyum saat tatapannya turun ke pria muda di sampingnya. Moyu, lama tidak bertemu. Kamu tidak malas selama beberapa tahun terakhir ini, kan? Setelah bertahun-tahun, anak kecil dari bertahun-tahun yang lalu itu telah tumbuh menjadi seorang pria.